Assalamualaikum. Hi traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Penyandungan. Aku, Bram, dan Rifki adalah sahabat sejati. Dari SD kami selalu bersama, bahkan kami berkuliah di kampus yang sama. Rifki adalah anak yang paling pintar di antara kami, sedangkan Bram adalah anak yang paling kuat. Waktu SMA, si Rifki pernah juara matematika di tingkat provinsi, dan Bram menjuarai karate di tingkat nasional. Kedua sahabatku itu sangat hebat. Aku selalu tertinggal oleh mereka dalam hal apapun, tidak terkecuali dalam hal pernikahan. Sekarang umurku 30 tahun. Bram dan Rifki sudah berumah tangga. Setahun belakangan ini, persahabatan kami benar-benar renggang. Kami jarang nongkrong lagi di warung mie pinggir jalan. Setiap kali ku ajak mereka nongkrong, jawabannya pasti sibuk dan berujung pada pertanyaan yang membuatku kesal. Kapan sih Jo lu nikah? Lu udah tua, ayolah, jangan banyak pilih. Nikah itu enak loh. Pasti kalimat itu yang keluar dari mulut mereka. Bukannya aku tak mau nikah, tapi sampai saat ini aku belum dipertemukan dengan wanita yang tepat. Siklus asmaraku dari dulu sangat monoton. Biasanya kalau aku suka sama perempuan, pasti perempuannya tidak menyukaiku. Dan kalaupun ada perempuan yang naksir padaku, entah kenapa, aku tidak suka sama perempuan itu. Begitu dan begitu terus dari tahun ke tahun. Aku tidak pasif. Selama ini aku gencar mencari jodoh. Sayangnya jodoh itu bukan perkara yang gampang. Aku mencari wanita yang bersifat baik. Sebab mau bagaimanapun, sifat seseorang tidak akan bisa diubah karena itu adalah bawaan alamiahnya. Makanya, daripada aku menyesali kemudian hari, lebih baik pemilih dengan hati-hati. Di hari Minggu pertengahan Agustus, aku datang ke acara pernikahan teman lamaku di Depok. Ya seperti biasanya, aku selalu datang seorang diri. Sementara Bram dan Rifki bersama istrinya. Setelah bersalaman dengan pengantin, aku pergi ke prasmanan dan mengambil makanan secukupnya. Ketika ingin bergabung dengan kedua sahabatku, kulihat meja mereka sudah penuh oleh temannya yang juga sudah berkeluarga. Bejo, sini gabung ambil kursi. Bram memanggilku. Gua di sini aja, Bram. Jawabku sambil menggeleng kepala. Akhirnya aku duduk sendirian. Di samping mejaku ada sekelompok bapak-bapak. Ku dengar mereka membicarakan jodoh. Aku menguping obrolan mereka. Di Penyandungan? Ampuh nggak? Tanya salah satu dari mereka pada kawannya. Ampuh, temanku kemarin mandi di sumur itu dan langsung dapat jodoh. Cantik nggak jodohnya? Cantik banget coy. Penyandungan? Di mana itu? Ku geserkan tempat dudukku agar bisa menguping dengan jelas percakapan mereka. Datang saja ke sana, sumur Penyandungan ada di Banten. Akang mau poligami pun bisa, kata salah seorang dari mereka. Sebelum mereka menyelesaikan makanannya, aku sudah mencatat baik-baik lokasi sumur Penyandungan itu dalam otakku. Apa salahnya dicoba? Siapa tahu sumur itu memang ampuh mendatangkan jodoh. Bejo. Tiba-tiba ada seorang wanita menghampiriku. Dia langsung duduk di hadapanku. Elu Rin, sapaku. Dia Rini, cewek yang sudah lama banget naksir sama aku. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman, tidak lebih. Kok lu gak bilang kalau mau datang ke pernikahannya Rizka? Kalau tahu lu datang, gua nebeng sama lu aja. Rini langsung menyerocos membuatku gelagapan. Oh, gua gak tahu kalau lu mau datang juga, Rin. Jawabku sekenanya. Rini mengangguk-angguk lalu menyendok makanannya. Rin, lu mau gak antar gue? Tanyaku. Kemana? Ke sumur Penyandungan. Jawabku sambil menatap wajah Rini. Tempat wisata ya? Ayo. Rini kegirangan. Dari dulu dia memang pingin diajak jalan. Iya, bisa disebut tempat wisata juga sih. Tapi tujuan gue beda, Rin. Gue mau cari jodoh di sana.
Cari jodoh? Sejak kapan lu percaya tahyul kayak gitu? Rini mengerutkan dahi. Nyoba ajarin, siapa tahu manjur, ujarku. Rini terdiam sejenak. Ya udah, kapan? Tanya Rini. Besok. Kok mendadak banget? Ini darurat soalnya, gue pengen cepet nikah, sergahku. Rini seperti sedang mempertimbangkan ajakanku. Jemput aja besok di rumah, kata Rini singkat. Aku tahu, dia sebenarnya kecewa. Cie, Rini dan Bejo duduk bareng. Tiba-tiba Bram menggoda kami dari meja seberang. Kawin dong, ayo kawin. Tambah Rifki. Hus, lu kira kami ayam disuruh kawin? Jawabku. Mereka malah tertawa. Keesokan paginya, ku jemput Rini di rumahnya. Aku sudah mencari informasi tentang sumur penyandungan itu di internet, dan aku yakin tidak akan nyasar. Kami berangkat naik kereta. Setibanya di stasiun tujuan, perjalanan dilanjutkan dengan naik mobil angkot menuju lokasi sumur penyandungan. Kami berdua tiba di sebuah perkampungan. Aku sempat bertanya pada salah satu penduduk di sana tentang keberadaan sumur penyandungan. Katanya kalau aku mau ke sana harus izin terlebih dahulu pada kuncennya, yaitu Abah Maman. Kami pun dibawa oleh salah satu warga menuju rumah Abah Maman. Ternyata Abah Maman ini orangnya sangat ramah. Dia dan istrinya menyambut kedatangan kami dengan baik. Makanan ringan disuguhkan. Kami juga dibuatkan teh hangat oleh istrinya Abah Maman. Abah paham soal itu, jodoh memang kadang susah, kadang gampang. Banyak orang yang datang ke sumur ini tidak untuk minta didekatkan dengan jodohnya. Tapi ingat, tidak semua manjur. Ada yang gagal juga, tergantung nasibnya masing-masing. Aku mengangguk-angguk, sementara Rini hanya mendengarkan saja. Dia tidak berkomentar sedikit pun. Aku tahu kalau Rini tidak percaya dengan hal gaib seperti ini. Apa yang harus saya lakukan, Bah? Nanti jam 1 malam, Abah antar kamu ke sumur itu. Kamu harus mandi di sana. Sekalian nanti kita sejenan. Aku begadang sampai jam 1 malam, sementara Rini sudah tidur dengan nyenyak. Sengaja tidak kubangunkan, kasihan Rini, pasti capek. Biar aku saja dan Abah Maman yang pergi ke sumur penyandungan. Jam 1 malam kami berangkat ke sumur penyandungan. Lokasinya ada di belakang kampung. Kami melintasi perkebunan kopi milik warga. Tidak ada lampu di sepanjang jalan menuju sumur. Kami menggunakan senter sebagai penerang jalan. Ada hal mengerikan yang aku tahu dari internet tentang sumur penyandungan. Ternyata lokasi sumur itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Setibanya di sumur, aku disuruh buka baju. Abah Maman duduk sila di belakangku sambil berkomat kamit membaca mantra. Tidak lama kemudian dari kejauhan, kulihat seorang perempuan mengenakan kebaya putih berdiri di antara pohon-pohon kopi. Perempuan itu memandangiku dengan tatapan datar. Siapa dia? Bah, ada cewek tuh, kataku. Abah Maman tidak menjawab. Dia sangat hikmat membaca mantra. Semakin lama kuperhatikan, tatapan perempuan itu semakin menakutkan. Aku lalu menunduk, bulu kuduku merinding. Lalu dari genangan air sumur, kulihat 3 bayangan lelaki sedang berdiri di belakangku. Namun saat menoleh ke belakang, aku tidak melihat siapapun, kecuali Abah Maman. Aku kembali mendongak ke arah pohon kopi. Wanita yang tadi berdiri di kejauhan, sekarang malah semakin dekat denganku. Dia berdiri di seberang sumur, memperhatikanku dengan tatapan yang datar. Bah, itu siapa? Tanyaku lagi. Tapi Abah Maman tidak menjawab. Kedua matanya masih terpejam sambil membaca mantra. Bejo, Bejo, ngapain di sini? Pulang, Nak. Sayup-sayup kudengar suara wanita memanggil namaku. Aku sangat kenal suara itu. Ya, tidak salah lagi. Itu adalah suara almarhum ibuku. Aku mencari sumber suara wanita tersebut. Itu jelas sekali suara ibu. Padahal ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Kulihat Abah Maman membuka matanya. Ia mendekati wanita misterius yang masih berdiri di seberang sumur.
Kemudian Abah Maman berlutut sambil menunduk di hadapan wanita tersebut. Aku tidak mendengar jelas percakapan mereka. Yang kulihat, Abah Maman mengangguk-angguk seakan sedang mengiyakan perintah wanita misterius tersebut. Tak lama kemudian Abah Maman berdiri, lalu ia menghampiriku. Wajahnya begitu tenang, seolah memberitahuku kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia menyuruhku jongkok di depan sumur. Kemudian Abah Maman meraih gayung batok yang mengambang di permukaan sumur. Aku sempat menoleh pada wanita misterius itu, dan ajaibnya dia sudah menghilang entah kemana. Bah, wanita tadi siapa? Dia Nyai penunggu sumur ini. Jawab Abah Maman sambil mengguyurkan air ke tubuhku. Aku menggigil. Air sumur Penyandungan terasa sangat dingin. Penunggu sumur? Jadi ini wanita tadi setan dong, Bah? Tanyaku. Gigiku bergemelutuk saking dinginnya. Bukan setan, tapi jin baik penunggu sumur Penyandungan. Abah Maman kembali mengguyurkan air ke tubuhku. Jujur saja, aku tidak tahu apa bedanya antara setan dan jin. Kusap air yang membasahi wajahku. Bah, tadi ada suara almarhum ibuku. Ada apa ya? Tanyaku lagi. Di sini banyak demit. Kamu harus hati-hati, jangan terpengaruh sama suara apapun termasuk yang menyerupai suara ibumu. Dia menasehatiku. Oh, begitu ya, Bah, kataku. Aku mendongak ke langit. Di atas sana, bulan mengambang tenang memancarkan cahaya yang menyinari sumur Penyandungan. Iya, Bejo. Sekali lagi Abah Maman mengguyurkan air ke seluruh tubuhku, membuatku semakin menggigil kedinginan. Bah, setelah ini apa lagi prosesnya? Kamu harus berendam di sumur ini. Berapa lama, Bah? Aku mendongak menatap wajah Abah Maman. Sampai jam 5 pagi. Hah? Yang bener, Bah? Jelas aku terkejut mendengar perkataannya. Iya, nanti akan ada banyak godaan selama kamu berendam di sumur ini. Ingat, apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan sekali-kali keluar dari sumur Penyandungan. Kalau kamu keluar dari sumur ini, otomatis kamu gagal. Jelas Abah Maman. Tampaknya dia sudah menyelesaikan guyuran terakhirnya. Baik, Bah. Tapi Abah Maman nungguin aku kan di sini? Tanyaku ragu-ragu. Oh tidak, Abah mau pulang. Nanti pagi Abah kesini lagi. Wah, yang bener saja, Bah. Aku takut sendirian di sini, sergahku. Kamu lebih takut sendirian di sumur ini, apa jadi bujang lapuk seumur hidup? Tanya Abah Maman sambil terkekeh. Tapi, Bah... Sudah ikuti saja perintah Abah. Abah yakin kalau kamu kuat berendam di dalam sumur ini. Kau pasti segera dapat jodoh. Aku menunduk, jantungku berdegup lebih kencang. Aku tahu kalau sumur ini angker dan aku akan berendam sendirian di sini. Tapi tetap pakai senter kan, Bah? Tanyaku lagi. Kupeluk tubuhku sendiri yang menggigil kedinginan. Saat ini aku hanya mengenakan celana kolor yang sudah basah kuyup. Iya, nanti Abah tinggalin satu senter di sini, katanya. Tak lama kemudian aku disuruh masuk ke dalam sumur itu. Ternyata kedalaman sumur Penyandungan hanya sedadaku. Agar bisa bernafas, aku harus berdiri sampai jam 5 pagi di dalam sumur ini. Abah Maman menggantungkan lampu senter pada dahan pohon kopi di dekat sumur. Abah pergi dulu ya, nanti pagi Abah balik lagi ke sini. Iya, Bah, timpalku. Aku ditinggalkan seorang diri di sumur ini. Abah Maman tidak memberiku mantra apapun. Dia hanya menyuruhku agar tidak keluar dari dalam sumur. Ku coba memejamkan mata. Sebisa mungkin aku menahan dingin di sekujur tubuhku. Bejo. Tiba-tiba terdengar suara lirih seorang wanita di hadapanku. Saat ku buka mata, ternyata ada Rini yang juga berendam di dalam sumur. Dia menatapku sambil tersenyum. Rini, ngapain di sini? Aku terheran-heran melihat Rini ada di hadapanku. Bejo, tolong aku. Tolong kenapa? Aku melangkah mendekatinya. Di belakang kamu, Bejo. Wajah Rini ketakutan. Dia seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan perlahan dan ragu-ragu aku menoleh ke belakang. Tapi anehnya tidak ada apa-apa di belakangku. Hanya ada senter yang menggantung di dahan pohon kopi.
Nggak ada apa-apa kok. Astaga. Saat aku kembali membalikkan badan, kulihat wajah Rini rata semua. Yang terlihat hanya permukaan kulit. Aku menahan diri untuk tidak keluar dari dalam sumur itu. Kupejamkan mata, tubuhku bergetar kedinginan. Lalu terdengar suara gemericik air seperti ada yang sedang mendekat ke arahku. Bejo, sebuah tangan yang terasa kasar dan berbulu meraba wajahku. Aku tidak berani untuk buka mata karena sosok di hadapanku pasti sangat mengerikan. Tolong, jangan ganggu aku, kataku sambil menggigil. Di dalam air juga ada sebuah tangan yang meraba kakiku. Kurasakan kukunya yang panjang merayap di atas kulitku. Selama berendam di sumur itu, aku terus diganggu makhluk gaib. Kadang ada yang meniup kupingku. Ada suara teman-temanku yang seakan sedang mengobrol di pinggir sumur. Dan yang tidak kalah mengerikan adalah